Sriwijaya Male ini luar biasa dok, peserta kita tembus 220 orang ya kurang lebih ya tadi ya, ada in out keluar masuk, dan ini pertanyaannya udah antri banget dok. Saya jelas. Ini Tanya. ini yang pertama seputar minum untuk mereka yang menjalankan terapi. Jadi satu, untuk mereka yang menderita eh, ginjal ini minumnya bagaimana untuk sebelum dan sesudah terapi. Terus yang kedua adalah apabila pasien ini yang mau terapi sedang menjalankan puasa, dok. Nah, ini kan terpaksa kita minum. Apakah memang tetap harus terapi atau bagaimana? Kalau memang Mungkin selamat, Ya, iya teori bagus, dijawab. jadi yang ginjal dulu ya. jualan. Jadi kalau dia gagal ginjal, kita mesti tahu dari dokternya, Baik, beli mesin. Beli mesin. Mesin, gardan, personel. dari dokter ginjalnya apa minumnya sudah dibatasi. Jadi kita ikuti pembatasannya. Kalau misalnya hanya boleh 4 gelas misalnya, kita ikuti. Jadi 4 gelas itu termasuk yang akan diberikan menjelang blow itu dan sesudah blow. Jadi diperhitungkan jatah dalam hari itu gitu ya. Sampai terjadi perbaikan dalam jumlah urinnya. Kalau urinnya bisa lebih banyak keluar, dia hak dia untuk minum jadi akan ditambahkan gitu ya. Dia mesti lapor ke dokternya juga gitu. Supaya jatah minumnya itu disesuaikan lagi. Ya. Jadi tergantung pada fungsi ginjalnya yang kita bisa lihat kasat mata dengan banyaknya urin yang keluar. Gitu. Ya. Tapi kalau dia benar-benar gagal sampai hanya dibatasi 2 gelas sehari, dia minum seteguk aja. Jadi sekedar untuk satu muatnya di mulut seberapa itu, ya dia minum itu aja. Nggak perlu takaran gelas lagi. Dia sendiri yang bisa mendeteksi kadar kehausannya. Ya. Oke. Nah, kalau untuk puasa ya usahakan kita terapinya sudah masuk-masuk dekat-dekat dengan uh, perbolehan dia minum gitu. Jangan tengah harinya gitu ya. Kalau tengah hari udah panas kita blow lagi kan kita menciptakan dehidrasi buatan jadinya gitu. Kalau kalau sebelum mulai puasa dia sudah minum banyak, kita kembali lagi kepada kebutuhan. Harusnya sekarang ini terapinya. Kalau bisa ditunda sampai sore atau malam, ya tunda aja. Tapi kalau memang harus dia kesakitan sekarang harus diterapi sekarang juga, ya nggak apa-apa diterapi gitu. Ya. Nah, nanti kan kita akan lihat setelah terapi apakah bikin dia jadi kehausan. Ya. Dan kita juga bisa atur dengan intensitas dan waktunya. Pakai aja intensitas yang paling kecil supaya efek pengeringan dari panas itu lebih minimal. Dan waktunya kita perpendek. Ya. Jadi di situ loh kita pakai istilah sesuai kebutuhan itu di situ. Jangan dipatok 10 menit, 15 menit. Ya. Kalau penyakitnya ringan kan sebentar juga cukup gitu. Oke. Ya, terima kasih dok. Selanjutnya ini masih pertanyaan melalui kolom chat. Ini untuk Bapak Ibu yang angkat tangan, mungkin sabar dulu sebentar ya, Suci baca dulu yang ada di dalam kolom chatnya. Ini selanjutnya adalah untuk kondisi keluhan di mana kaku pada jari-jari dok. Jadi Ya. mungkin ada trigger finger atau kondisi jari yang tidak bisa menekuk secara sempurna gitu ya. Ya. Biasanya juga ditemui juga. Kemudian sama pertanyaan seputar glaukoma pada mata. Jadi penanganannya bagaimana dan titik mana yang sebaiknya dimaksimalkan. Apakah boleh juga langsung disebut
seputar area mata. Begitu dokter. Ya. Kalau jari-jari itu kita blow sepanjang persendian itu. Ya, walaupun misalnya nyerinya hanya di sendi yang paling ujung misalnya gitu. Kita tetap blow tuh untuk melancarkan chi di meridian yang lewat jari-jari itu. Nah, persendiannya juga kita blow bukan hanya yang paling ujung, tapi sampai ke pergelangan gitu ya. Karena targetnya kita perbaiki secara keseluruhan. Karena kita tahu jalan jalan darah, jalan energi itu ada kolateralnya, ada cabang-cabangnya. Jadi kita tidak fokus hanya di jalan utamanya, tapi kita buka juga jalan kecil-kecilnya sehingga semuanya menjadi lebih lancar. Ya. Nah, untuk glaukoma itu perkara yang agak kompleks karena dari ahli penyakit mata juga glaukoma tuh macam-macam. Ada glaukoma sudut sempit tuh memang bawaan dia tuh lubangnya itu kejepit di bagian mata yang sempit. Ya, jadi itu struktural. Kita nggak tahu apa akan bisa dipengaruhi dengan blower kita. Ya. Tapi ada juga teori glaukoma itu ada kemacetan di dalam jalurnya mata itu dan sama kemacetan itu bukan hanya di satu aliran utama tapi di semua sistem alirannya itu macet. Jadi kalau bisa dilancarkan dia ada peluang untuk uh, turun lagi tekanannya gitu ya. Nah, masalahnya mata ini juga sensitif terhadap panas gitu. Jadi walaupun kita bilang terahertz ini aman untuk semuanya kena mata juga nggak apa-apa gitu ya. Itu terahertznya. Tapi kalau panasnya berlama-lama itu struktur lensa mata itu juga bisa terganggu gitu ya. Kita nggak tahu efeknya seperti apa. Dan karena mata itu panca indera yang cukup vital, cukup penting gitu. Kita nggak mau main-main dengan mata itu. Kalau sampai kejadian apa-apa, kena dituntut, itu hukumannya cukup berat. Ya, karena kehilangan panca indera itu hukumannya ekstra gitu. Ya. Jadi janganlah cari apa gara-gara mau cari sensasi yang buta bisa sembuh, tapi malah jadi bumerang kita yang kena. Gitu. Ya. Bukan hanya pelakunya loh yang kena, perusahaannya kena dan semua kita juga akan ikut kena dampaknya. Jadi kalau di TikTok tuh pernah saya lihat tuh video orang blow matanya gitu, itu jangan diikuti. Itu sangat berbahaya. Jadi Kalau memang tidak disarankan dok ya. ya jangan langsung senter matanya. Kalau mau di bawahnya, di bawah mata tuh ada meridian lambung itu kita ikuti itu atau di sekitar matanya supaya energinya lebih lancar, boleh aja. Tapi jangan langsung di matanya. Oke. Oke, oke. Iya. Baik, Bapak Ibu mungkin jelas di ini ya, keterangan dari dokter ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan mengenai untuk mereka yang ada ring jantung, Dok. Jadi pasang ring di jantung ini apakah boleh menggunakan BioLite atau Bio? Nah, ini kalau pertanyaannya hitam putih boleh atau tidak, ini kita berisiko menjawabnya ya. Kalau kita bilang boleh, nanti ada apa-apa, kan salah. Gitu, ya. Tapi kalau kita bilang tidak boleh, juga tidak ada risetnya. Gitu. Kita pahami kenapa tidak bolehnya atau kenapa tidak dianjurkan lah lebih tepatnya, tidak dianjurkan. Karena sifat terahertz itu ada efek panasnya. Dan tiap jaringan itu beda-beda daya serap panasnya. Nah, kalau dia pasang suatu implan, kita juga tidak tahu apakah implan itu akan menyerap panas lebih banyak, lebih cepat. Kita nggak mau misalnya implan
cincinnya itu ternyata tuh konduktif, panasnya tinggi misalnya, sehingga dia mengambil panas lebih banyak, menimbulkan kerusakan di lokasi itu gitu ya. Nah, itu yang kita nggak mau. Kenapa? Karena lokasi itu area yang sangat vital gitu ya. Jadi kalau stand-nya sampai rusak atau pembuluh darahnya rusak, kan suplai darah ke jantungnya berhenti gitu. Kita yang jadi uh, kena getahnya karena mencelakakan orang ya. Jadi sebaiknya sih janganlah kalau dia ada uh, ring di jantung. Kalau pakai blower, kita masih bisa hindari blowernya itu jangan berlama-lama di lokasi yang ada cincinnya. Kalau hanya lewat saja masih oke, tapi jangan berhenti putar-putar di jantungnya. Nanti panasnya terserap lebih banyak. Tapi kalau kita pakai Iterabio, kita nggak tahu di menit keberapa panasnya sampai ke atas ke wilayah jantung. Ini Baik, Dok. Jadi sebaiknya memang kita secara SOP juga disarankan untuk tidak melakukan bagi beberapa keluhan seperti sedang menstruasi, kemudian sedang hamil, luka terbuka, dan juga mereka yang ada pasang ring di jantung ya dok ya. Sebaiknya dihindari, tapi kalaupun memang dirasa perlu, mungkin ada rubber yang lebih tepat untuk penggunaan mereka yang sudah pasang ring agar durasi dan juga tingkat kepanasannya bisa disesuaikan. Dan tadi Dokter Wijaya juga menyampaikan bahwa untuk penyampaian gelombang teranya bisa lewat-lewat aja atau di luar dari area jantung masih memungkinkan gitu ya dok. Ya. Oke, terima kasih. Untuk luka terbuka sih, kecuali perawatan luka diabetes yang sudah berkembang itu, kita sudah dapatkan hasil yang sangat baik dengan TeraHearts itu, lukanya tuh cepat tumbuh dan cepat merapat gitu ya. Nah, jangan langsung di lubang lukanya ya, karena panas itu mengeringkan gitu. Sementara untuk penyembuhan luka itu dia juga perlu kelembapan. Jadi kita akali, kita blow-nya itu di sekeliling lukanya dengan tujuan tuh pembuluh darahnya pada bermekaran sehingga di tepian luka itu mendapat suplai yang cukup gitu. Jadi bukan di dalam lukanya, ya. Dari sampingnya, atau kalau dia di telapak kaki, kita masih mungkin blow dari arah bawahnya telapak kakinya. Dengan harapan nanti di dasar dari luka itu, dia juga mendapatkan suplai lebih bagus, sehingga bisa lebih cepat tumbuh. Gitu. Nah, itu seninya. Jaringan-jaringan. Nah, ini menyangkut diabetes juga nih dok. Ada pertanyaan dari Ibu Yanti Kitty ya. Ifli. Ini kalau untuk yang menderita diabetes, apakah bisa di blow di bagian ubun-ubun atau bagian kepala dok? Itu Ibu Yayah ya yang tanya. Iya, sorry Ibu Yayah. Bu Yaya dapat himbauan dari mana? Diabetes nggak boleh mungkin blow di ubun-ubun. Itu nggak ada hubungan, Bu. Bu Yaya bisa open mic? Bu Yaya masih bersama kita. Mungkin bisa memberikan keterangan yang lebih detail sama Dokter Wijaya ya. Iya Bu, waktu pertama gabung di Thrive ini ya, saya dapat informasi ya dari upline gitu. Kan banyak tuh di upline saya tuh di atas banyak. Jadi ya kesimpulannya seperti itu. Ya. Yang kita tahu itu saya kan penderita diabetes gitu kan. Jadi di satu sisi saya pengen sembuh gitu kan. Karena semua organ tubuh harus kena, sementara ubun-ubun enggak. Saya jadi bingung sendiri gitu. Enggak.
Yang kita tahu itu himbauan untuk mereka yang darah tinggi, ya seperti yang tadi saya jelaskan di presentasi. Darah tinggi itu seringkali itu ditandai itu orangnya mukanya merah, sering sakit kepala. Nah, itu ciri-ciri orang yang kepalanya sudah panas gitu. Kalau kita blow lagi di kepala nanti terlalu panas. Nah, itu ceritanya ya. Padahal kalau kita teliti semua orang yang darah tinggi ya, banyak juga orang yang hipertensi mukanya pucat gitu. Nah, nggak ada sakit kepala gitu. Bisa gitu ya. Nah, jadi di sini tanda-tanda itu memang tidak akurat. Kita hanya berjaga-jaga saja kalau dia ada darah tinggi, kita tidak blow berlama-lama di kepala. Bukan nggak boleh ya, kalau dia darah tinggi sedang sakit kepala, kita bisa juga blow tuh supaya jangan macet di atas, tapi semua turun ke bawah. Gitu. Begitu dia turun energinya, sakit kepalanya juga bisa berkurang. Nah, jadi balik lagi kalau untuk kencing manis nggak ada hubungan dengan blow di kepala. Boleh aja. Karena kencing manis itu pembuluh darah tuh macet di mana-mana. Jadi kemungkinan dia dapat stroke juga lebih besar kalau orang kencing manis. Di situ kita blow leher dan kepala itu penting untuk perawatan, jangan gampang kena stroke. Oke. Oke, Bu ya menjawab ya Bu ya. Iya, Jadi mulai sekarang boleh Bu. Iya, iya, Bu. cepat sembuh ya Bu. Iya, Bu. Iya, iya, makasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini yang angkat tangan Pak Ragil SB. Pak Ragil masih bersama kita? Ya, Bu. Iya, silakan Pak pertanyaannya. Malam Dokter Wijaya. Malam Pak Ragil. Saya ingin menanyakan apakah terahertz itu adalah gabungan dari alat-alat yang ada di fisioterapi. Ya, Enggak. kemudian yang kedua, eh, kalau seandainya bukan, cara kerjanya itu apa? Apakah dia gelombang elektromagnetik atau cahaya? Kemudian yang ketiga, terahertz itu kelihatannya adalah produk dari luar negeri. Mhm. Kalau seandainya itu produk dari luar negeri, tentunya udah ada SOP penggunaannya. Tapi saya lihat tadi Dokter Wijaya kelihatannya mereka sendiri mereka jawaban yang kelihatannya masih atas bawah kanan kiri sehingga tidak begitu fix gitu loh. Kita masih meraba-raba jawab apa cara operasi dari alat tersebut. Terima kasih. Ya. Alat fisioterapi yang mendekati yang sama-sama gelombang itu inframerah. Ya. Yang tetangganya lagi far infrared. Itu masih mendekati spektrumnya. Gitu ya. Nah, kalau inframerah dikatakan dia hanya tembus di bawah kulit tuh 2-7 cm. Tapi terahertz ini bisa tembus 20-30 cm. Gitu. Jadi kita bisa menjangkau jaringan yang jauh lebih dalam sampai ke sumsum tulang. Gitu. Nah, itu kelebihannya. Nah, kalau persisnya ini gelombang elektromagnetik atau cahaya atau foton gitu, nanti kita tanya yang pakar elektromagnetik dan fisika aja ya Pak ya. Nah, yang saya tahu sih dia sudah termasuk foton, jadi cahaya yang membawa energi itu. Terus soal SOP gitu ya. Alat ini alat fisika gitu, elektrofisika itu ya. Jadi dia waktu diciptakan ya dia hanya tahu ciptakan ini mengeluarkan terahertz gitu. Terus karena dikaitkan dengan ini produk dari China, lalu ada disisipkan ilmu mengenai qi, mengenai energi gitu, ditambahkanlah ilmunya TCM ke dalam sana gitu. Nah, disitulah mulai pengembangannya yang bukan lagi menjadi inti dari
terahertz itu sendiri. Nangkep nggak Pak? Ya. Jadi yang kita bahas SOP soal gerakan di meridian itu semua itu ilmu TCM-nya. Terahertz sendiri itu tidak mengenal ini milik TCM atau ini miliknya dunia kedokteran gitu. Karena namanya gelombang seperti inframerah, disinari, dia berefek ke jaringan, jaringannya bereaksi, ya itulah kerjanya gitu. Ya, Dok. Biasanya suatu alat itu walaupun itu udah gabungan dari terahertz dan kemudian dari TCM, tentunya udah ada penelitian-penelitian umpamanya untuk glaukoma. Katakan dokter tadi masih jawabannya kurang fix. Seharusnya kalau itu udah gabungan, seharusnya udah punya SOP tersendiri bilang Enggak, Pak. tidak, iya, Enggak. iya, gitu. Seperti tadi berapa menit dan segala macamnya kan juga kelihatannya masih bisa 1 menit, bisa 5 detik dan gitu. Terima kasih. Iya, iya. Karena pertama ya, alat ini masuk dalam kategori health device gitu. Jadi dia tidak ada target untuk penyembuhan penyakit A, B, C, D sampai Z, itu nggak ada. Kalau targetnya ke arah pengobatan penyakit, gitu ya, itu memang harus ada penelitiannya. 10 orang diterapi dengan menit yang sama, hasilnya seperti apa. Nah, itu miliknya penelitian kedokteran, Pak. Standar penelitian namanya. Tapi alat ini dia hanya melihat dari fisiologi jaringan, kalau dikasih terahertz itu efeknya apa. Nah, itu yang di dalam presentasi yang lain tuh ada tabel bintang-bintangnya itu. Kalau inflamasi dia bintangnya 5 gitu ya. Nah, orang yang bergerak di penelitian itu akan melihat itu bukan tabel-tabel yang standar konvensional medis lakukan gitu ya. Nggak ada kita penelitian tuh pakai bintang 5, bintang 4 gitu Pak. Ya. Jadi ini memang penggunaannya untuk maintenance kesehatan. Makanya jangan tanya untuk tadi penyakit glaukoma, penyakit diabetes itu berapa menit, berapa intensitas supaya diseragamkan. Nggak bisa diseragamkan. Nah, ini repotnya kalau kita berhadapan dengan kondisi kesehatan. Lain orang starting point untuk di terapi itu sudah berbeda-beda. Yang baru kemarin sakit sama yang sudah 2 tahun, ceritanya sudah jauh berbeda. Gitu. Ya, itu yang nggak memungkinkan kita bikin SOP standar, nggak mungkin. Gitu. Ya. Jadi juga bukan berarti kira-kira gitu. Karena memang tidak ada penelitian khusus. Disclaimer ya, Dok. Bisa tangkap Pak. Jadi orang-orang bisa bersembunyi di balik disclaimer itu kalau orangnya tidak sembuh gitu. Nah, kita tidak seperti itu. Kita menyadari dari awal bahwa kondisi berbeda-beda, hasilnya juga bisa berbeda-beda. Gitu. Ya. Oke, Pak Ragil mungkin cukup menjawab ya, Pak. Enggak, Bu. Iya, terima kasih. Mungkin nanti Pak Ragil juga bisa dapatkan untuk buku panduan, Pak, karena kita di kantor juga ada buku panduan untuk kurang lebih seperti SOP, jadi titik-titik mana yang sebaiknya di blow secara wajib,
Jadi seperti yang tadi Dokter Wijaya sampaikan juga, kemudian disusul dengan beberapa titik-titik susulan sesuai dengan keluhan kesehatan masing-masing. Tapi tadi Dokter Wijaya juga udah sampaikan bahwa memang setiap kondisi kesehatan atau backgroundnya dari masing-masing individu beda-beda. Jadi tidak ada sesuatu yang baku atau durasi yang pasti. Jadi memang dikondisikan sesuai dengan kondisi atau latar belakang kesehatan masing-masing. Begitu ya Pak Ragil ya. Nah, selanjutnya saya bisa berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari ada Pak Idai dari Jakarta. Boleh Pak Idai open mic-nya? Atau Ibu Mary? Pak Idai atau Bu Mary ada yang mau ditanyakan? Pak Dokter sama Mbak Cici. Iya Mbak, Iya, mau selamat malam. tanya yang kemarin sempat. Dok, bapak saya itu kan 3 bulan yang lalu sempat didiagnosis tumor hidung. Ada tumor di dalam hidung. Kemudian waktu itu kita ya berusaha semoga nggak jadi tumornya bisa mati, nggak jadi operasi. Kemudian sebelum operasi kita seminggu itu memang kita blow hidung itu. Setelah operasi dokternya bilang kondisi hidung jadi bukan tumor tapi hanya radang ozaina yang dikarenakan kondisi terlalu panas. Jadi saya berpikir apa itu karena efek dari kita blow hidung gitu kan, karena saya kan kalau melihat di panduan itu untuk orang yang punya sinus atau flu itu kan boleh di blow di hidung. Jadi waktu itu bapak saya blow di bagian hidung, di area hidung, dan kondisi sekarang ini sudah 1 bulan pasca operasi, sempat waktu awal bau hidung itu hilang, tapi ternyata sampai sekarang ini kondisi hidung itu belum pulih. Kalau saya baca, jadi istilahnya lapisan mukosa hidung itu dia terkikis gitu dok. Nah, kira-kira kemarin sempat saya ada pikiran saya blow dengan pro yang kondisi dingin gitu kan dok. Itu kira-kira ngefek atau tidak, dan yang perlu enggak kita blow bagian area hidung kembali. Ya tujuannya saya hanya bagaimana bakteri-bakteri di hidung itu jangan sampai menjalar kemana-mana gitu loh dok. Soalnya ada beberapa kasus yang luka di situ bisa sampai tembus ke rongga mulut gitu kan, lubangnya itu sampai tembus ke rongga mulut. Jadi kira-kira solusinya apa dok seandainya radang ozaina ini biar lapisan mukosa itu bisa tumbuh kembali dok. Terima kasih dok. Ya. Kalau untuk luka tuh tumbuh kembali regenerasi itu blower terahertz itu mestinya membantu ya, karena ada stem cell di jaringan lokal itu juga ikut teraktivasi dengan blower itu. Nah, sekarang masalahnya dokternya bilang ada semacam luka kepanasan itu, apa ada kaitan dengan terapi terahatnya atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya jadi waktu saya nggak cerita kalau saya terapi dengan ITERA, dan waktu itu saya juga nggak kepikir ya, cuman waktu dokter bilang Bu ini bukan tumor, padahal awal itu diagnosis tumor. Kakak saya tanya ke dokternya yang di Cirebon juga sama, hasilnya itu tumor. Tapi setelah operasi, dokter bilang, Bu ini bukan tumor, tapi ini radang ozaina. Kira-kira apa Bapak suka panas-panas ya? Jadi
hidung itu dia seperti kepanasan. Nah, ini saya masih masih meraba-raba apakah itu karena saya blow di area hidung atau mungkin ada faktor lain gitu loh, Dok. Jadi Ya, saya maju mundur juga mau pakai blow di area hidung. Kalau blow tempat lain saya masih tetap lakukan. ya. Cuman saya berharap ada percepatan gitu loh, bisa langsung ke titik titik permasalahan, titik masalahnya gitu loh, Dok. Kira-kira gimana, Dok? Ya. Agak aneh juga sih ya, karena kalau dia bukan tumor, yang paling deket kan polip gitu. Kenapa diagnosa bandingnya dari tumor jadi radang karena kepanasan? Itu yang saya nggak ngerti. Nah, terus logika kedua, kalau kita kasih terahat daerah hidung dan terlalu panas, mestinya kan kulitnya juga akan bereaksi lebih dulu. Dia sudah akan menarik wajahnya karena kepanasan gitu. Jadi alat ini tidak seperti microwave, dingin di luar, membakar di dalam, tuh nggak begitu juga gitu. Ya. Cuma karena sudah dikatakan oleh dokternya ini ada kaitan dengan kepanasan, ya kita jangan tambahkan lagi lah unsur panas itu. Gitu ya, Dok ya. Hmm. Berarti untuk percepatan untuk kira-kira gimana, Dok? Soalnya ini kondisi hidung itu masih mengeluarkan bau. Adalah sudah 1 bulan pasca operasi. Ya. Nah, dokternya sarankan apa untuk bersihkan hidungnya? Ikuti aja dulu. Nah, kalaupun mau di Hanya irigasi aja, irigasi pakai NaCl gitu. Ya, kalaupun mau di blow dengan adanya ITERA yang pro itu bisa, tapi tetap batasi jangan lebih dari 5 menit. Karena itu Oh area gitu. buka tuh dia lebih sensitif sih. Oh gitu, Dok. Jadi kalau umpama kayak yang tadi, Dok, sekalian tanya untuk mata tadi kan takutnya untuk tidak boleh di blow langsung di mata, takutnya ada sel-sel yang rusak gitu kan, Dok. Ya. Nah, kalau untuk pemakaian pro kan dingin, Dok, itu boleh enggak kalau untuk mata? Jangan juga, karena kita nggak tahu persisnya Ya. terhadap, karena organ mata itu nilainya sangat tinggi itu, Bu. Jadi kita nggak mau gambling terhadap organ yang satu itu. Oh ya. Nanti blow di hidung juga tetap mesti di jalan gitu, jangan disentrong langsung, hanya di. Iya. Ya saya puter-puter, Dok. Udah saya puter-puter sih. Cuman ya gitu, ini udah 1 bulan kok belum ada perkembangan, dan awal pas ke operasi kondisi masih bisa bangkit, masih bisa jalan gitu kan, masih walaupun dipapah masih bisa. Kalau untuk saat ini hanya bisa baring. Kalau blow masih ikhtiar, blow masih kami lakukan terus. Ya hasbi Allah lah, pasrah sama Allah, karena kalau melihat teman-teman yang lain yang kondisi lumpuh berapa kali terapi bisa bangkit gitu kan. Lihat bapak saya, apa mungkin faktor umur gitu kan, udah 81 tahun gitu, apa memang faktor umur atau faktor yang lain. Nah, itu Padahal udah tadi di balik blow lagi bagian punggung. perlunya perawatan kondisi umumnya. Jadi kita jangan fokus hanya di hidungnya, tapi yang lain-lain semuanya juga diperbaiki dulu. Ya. Nah, nutrisi itu kalau dia sistem pencernaannya nggak bagus kan, masuk makanan seperti apa, penyerapannya nggak 100% kan, kurang juga nanti. Perbaiki juga itu. Ya. Ya, Dok. Ya, makasih, Dok. Hari. Ya, Bu Mary, semoga kondisi Bapak cepat membaik ya, Bu ya. Kita doakan Terima semua kasih, Bu Suci. di sini terbantu kesehatannya dengan terapi ITERA, tapi perhatikan ada beberapa hal juga yang memang tadi Dokter Wijaya juga sampaikan, untuk bagian-bagian tertentu dan juga ada kondisi tertentu yang memang sebaiknya dihindari untuk terapi. Dan kita sepertinya sudah ada di penghujung sesi kita pada malam hari ini ya, Dok.
Terima kasih banyak Dokter Wijaya. Mungkin mohon maaf bagi Bapak Ibu sekalian yang pertanyaannya belum sempat terjawab karena ini banyak sekali antri di dalam kolom chat. Mungkin insya Allah Suci akan sampaikan secara tertulis kepada Dokter Wijaya ya Dok, kalau nggak keberatan, supaya nanti bisa terjawab secara terpisah di lain waktu, nanti kita akan bahas kembali. Dan mungkin dokter untuk mengakhiri sesi kita malam hari ini, kira-kira ada sesuatu yang ingin disampaikan dari dokter untuk merangkum pembicaraan kita pada malam hari ini, Dok. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi fokus kita ini kaitan antara penyakit lokal dan kondisi umum gitu ya. Seperti tadi dicontohkan soal gangguan lesi di hidung itu. Kita jangan fokus hanya di lokalnya itu, tapi kita perlu perbaiki kondisi umumnya juga. Karena tubuh kita itu satu kesatuan. Kalau kita hanya fokus di lokal, tapi pencernaannya nggak bagus, misalnya toksinnya juga banyak, itu nggak bakal sembuh-sembuh juga gitu. Walaupun sifatnya hanya di lokal, gitu ya. Nah, jadi itu aja kita lakukan dengan penuh kesadaran apa yang sedang kita kerjakan, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkannya juga dengan baik gitu. Jangan hanya ikut-ikutan kata upline, kata kesaksian, karena kesaksian itu bisa beda-beda hasilnya. Biasanya yang diviralkan itu kan yang suksesnya besar, yang suksesnya kayak menyolok gitu, istimewa gitu. Tapi yang tidak sesukses itu, bahkan yang gagal kan juga ada gitu. Hanya saja orang tidak viralkan yang gagal itu. Itu terjadi di semua produk yang diperkenalkan. Orang-orang cenderung hanya promosi kisah suksesnya, tidak ada yang promosi kisah gagalnya gitu ya. Tapi dengan kesadaran ini, pengetahuan ini, kita sekarang tahu penyakit itu bisa berbeda-beda walaupun judulnya sama, sakit mah gitu. Sakit mah ada yang cepat sembuh, ada yang nggak sembuh-sembuh gitu. Itu cerita di balik judul tuh kita perlu tahu. Oke, itu aja. Oke, terima kasih banyak Dokter Wijaya untuk pencerahannya pada malam hari ini. Ini luar biasa, tadi banyak juga yang merasa mendapatkan banyak ilmu dari dokter untuk pada malam hari ini ya, karena ini semua tadi yang dokter sampaikan, ini pertanyaan-pertanyaan yang biasanya di setiap Zoom ada dipertanyakan oleh Bapak Ibu sekalian dari peserta Zoom produk setiap hari Jumat. Dokter Wijaya, terima kasih banyak Dok, dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah bersama dengan kita pada malam hari ini. Jaga kesehatan, ini udah musim hujan, hati-hati licin, jadi lebih berhati-hati dan juga mengkonsumsi vitamin juga, dan tentunya jangan lupa senantiasa menjaga imunitas tubuh dengan melakukan terapi. Jadi tadi Dokter Wijaya juga sampaikan bahwa terapi ini tidak hanya di kondisi ketika kita sudah terkena keluhan kesehatan, tapi sebetulnya lebih kepada maintenance atau penjagaan atau preventif bagi kita semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Dokter Wijaya, terima kasih banyak sekali lagi. Jangan bosan-bosan bagi Bu Suci, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih, Sampai Tuhan jumpa. berkati. Terima Terima kasih kasih Dokter Pak, Wijaya, terima kasih terima kasih Bu dokter, Suci. terima Terima kasih, kasih dari Lawan Baja. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih Dokter Wijaya. Sampai jumpa. Selamat. Terima kasih Ibu dokter. Suci. Terima kasih Dokter Wijaya. Oke, Terima terima kasih. Terima kasih Dokter Wijaya. kasih ya. Dokter. Semua kita ketemu lagi di Jumat. Assalamualaikum, selamat malam, selamat sejahtera, selamat istirahat. Ya. Dokter.